Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami dari kelompok 5 penyuluhan kelas B. Di sini kami akan melakukan simulasi penyuluhan. Untuk anggota sendiri dari kelompok 5 ada saya sendiri, Ika Puspitasari, berperan sebagai moderator. Lalu ada Heka Riyatama yang akan berperan sebagai penyuluh. Lalu ada Eka Megawan, ada Alia Elofatina, ada Nevi Febrian, dan yang terakhir ada Lili Siskawati yang akan berperan sebagai petani ikan atau peserta penyuluh nanti ya. Oke, jadi nanti apabila dari peserta penyuluh ada yang ingin ditanyakan, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir setelah Saudara Heka Riyatama sebagai penyuluh nanti selesai menyampaikan materi, seperti itu ya. Ya, oke. Bisa untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penyampaian materi penyuluhan yang akan disampaikan oleh Saudara Heka Riyatama. Kepada Saudara Heka, saya persilakan. Terima kasih waktunya atas kesempatan saya untuk bisa menjadi penyuluh di Pokdakan Kalimati pada hari ini. Gimana kabarnya Ibu-ibu, Bapak-bapak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat ya. Ini Ya. Pokdakannya udah canggih nih, udah bisa pakai onlinean. Oke, mungkin di sini saya hanya akan sedikit membahas materi yang kemungkinan juga bisa bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pembudidaya ikan. Nah, di sini saya juga niatnya hanya ingin membantu supaya hasil panen dari bapak dan ibu ini bisa maksimal dan juga bisa meningkatkan pendapatan sampean bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti untuk perkembangannya dan kelanjutannya nanti saya akan sering ke sini, bisa juga laporan secara online, secara WA, atau nanti sesuai lah keinginan dari bapak dan ibu yang ada di sini. Bisa langsung hubungi nomor saya nanti ya di akhir ya. Oke, gimana Bapak Ibu, apakah terlihat layar saya? Ya, sudah. Lihat jelas ya? Jelas. Oke, di sini sebenarnya saya punya teman-teman lain nih yang sebagai penyuluh, cuma mereka lagi pada sibuk nih Bapak Ibu. Jadi hanya saya sebagai perwakilan yang datang ke Pokdakan Kalimati pada hari ini. Nah, Bapak Ibu udah tahu belum tentang koperasi Pokdakan itu apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Iya, belum tahu. Apa itu Belum koperasi? ada koperasi ya di Pokdakannya itu ya. Oke, langsung saja. Koperasi perikanan. Koperasi perikanan yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, dan seterusnya. Jadi otomatis Bapak dan Ibu juga bisa untuk membuat koperasi perikanan. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah struktur dari koperasi perikanan. Koperasi perikanan ini nanti akan ada manajer atau sebagai ketua dari koperasi, kemudian ada pengawas, yaitu lembaga, yaitu orang yang secara khusus independen terpisah dari koperasi dan dia itu bertugas sebagai pengawas, mengawasi jalannya koperasi ini. Kemudian ada pengurus dan anggota. Anggota ini yaitu seluruh pembudidaya ikan di Kalimati. Nah, fungsi dari koperasi ini, Bapak Ibu, yaitu yang pertama mempersatukan, mengarahkan, membina, dan mengembangkan potensi usaha budidaya, terutama di Kalimati ini. Kemudian menjadi one-stop solution. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, kalau ada masalah, kalau ada sesuatu kebutuhan tentang budidaya, bisa mendatangi koperasi ini. Dan hasilnya semua permasalahan dapat selesai. Nah, manfaat yang pertama yaitu nanti koperasi bisa mengatasi permasalahan bibit dan pakan Bapak Ibu.
pakan ikan yang jadi masalah oleh Bapak Ibu. Jadi nanti koperasi bisa menyediakan benih ikan dengan harga yang murah. Karena apa? Seluruh pembelian pokdakan nanti akan diakomodasi oleh koperasi ini, sehingga harganya akan lebih murah. Dan untuk pakan juga seperti itu. Nah, ini dengan adanya koperasi, maka dari pakan benih itu dari pokdakan dan untuk pokdakan dengan tanpa keuntungan yang berlebihan, jadi bisa menekan harga pakan dibandingkan nanti Bapak Ibu beli sendiri dengan harga yang lebih mahal di toko-toko. Nanti kalau ada koperasi bisa beli borongan dan harganya jauh lebih murah. Kemudian yang kedua, bisa mendapat perhatian pemerintah. Nah, ketika Bapak Ibu mendirikan koperasi, nanti ini akan menjadi startup menjadi pelecut bagi Bapak dan Ibu untuk memajukan usaha budidaya, sehingga nanti akan dinotis atau diperhatikan oleh pemerintah. Seperti saya kesini juga karena pokdakan Bapak Ibu itu sudah besar. Kalau Bapak Ibu bisa mendirikan koperasi dan menjadi lebih besar lagi, nanti bisa mengajukan bantuan pakan dan benih atau bantuan penyuluh ke instansi pemerintah secara resmi dan bisa berkelanjutan. Kemudian ini dari koperasi juga bisa memperbaiki jalur distribusi dan menaikkan nilai jual ikan. Jadi nanti pokdakan membentuk koperasi. Nah, koperasi ini bisa menjadi jejaring pemasaran, membuat jejaring pemasaran secara perlahan. Jadi nanti dari pokdakan ini bisa membuat koperasi ini menjadi tempat menjual ikan atau sejenis pelelangan ikan. Nah, ini bisa mengcover hingga tingkat daerah. Jadi ini sangat bagus untuk menaikkan nilai jual ikan. Daripada Bapak Ibu nanti diambil ikannya oleh para tengkulak. Nanti biarlah ikan Bapak dan Ibu hanya dijual ke koperasi supaya tengkulak dan yang lain itu membelinya dari koperasi, bukan dari Bapak Ibu. Jadi harganya pun akan menjadi sama dan sama rata, menjamin kesejahteraan dari Bapak Ibu. Nah, untuk koperasi ini mempunyai gambaran goal jauh ke depannya. Goal jauh ke depannya ini apa saja? Yaitu yang pertama, nanti Bapak Ibu ini bisa membuat benih sendiri kalau memang sudah sukses. Kemudian bisa membuat juga pakan sendiri kalau memang sudah bisa ada modal. Sudah ada modal, nanti bisa membeli alatnya dan bisa membuat pakan sendiri. Dan yang terakhir, bisa menaikkan nilai jual ikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada sedikit motivasi. Semuanya pasti bisa. Dengan adanya koperasi ini, maka akan mempermudah dan sangat membantu pembudidaya untuk memenuhi kebutuhan baik itu berkaitan dengan kegiatan budidaya maupun finansial. Sehingga dengan niat dan usaha, maka pokdakan Kalimati akan menjadi lebih sejahtera. Nah, ini caranya menaikkan nilai jual ikan. Yaitu yang pertama, nanti hasil budidaya Bapak Ibu bisa dibuat sebagai filet ikan. Filet ikan dikemas dengan baik dan rapi, dengan bersih, kemudian diberi merek. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjual nih. Dan pasarnya beragam, bisa masuk ke supermarket, bisa dijual ke warung-warung, dan ini bisa menaikkan harga jual ikan. Nah, yang kedua yaitu adalah olahan ikan. Produk olahan ikan ini bisa disajikan secara beku maupun mentah. Nah, kenapa? Yaitu gunanya meningkatkan minat makan ikan. Nah, ini jika ikan mentah itu kadang orang-orang tuh nggak mau makan ikan mentah, ikan dalam bentuk ikan gitu loh, karena orang Indonesia tuh masih kadang mikir, wah ini kalau ikan ini budidayanya kotor, budidayanya jorok. Nah, sedangkan kalau sudah dalam bentuk filet, bentuk olahan ikan itu akan lebih menaikkan nilai jual. Nah, ini akan mengubah tampilan dan rasa menjadi lebih bagus dan lebih enak. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau Bapak Ibu tahu itu apa aja, udah pintar. Nah, ini salah satu contohnya, membuat nugget patin. Ada caranya. Nah, ini dia. Ya, intinya ada caranya, nanti bisa saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini untuk analisis usaha secara modal, dia itu cuma butuh 400.000.
Dan jika dijual, dia itu bisa untung 1.135.000 per minggu. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Tertarik apa enggak nih buat membuat koperasi? Nah, dimulai dari koperasi ini, Bapak Ibu nih bisa untuk memulai menjadi sejahtera dan sejahtera bersama. Itu Ibu-ibu. Ini sekian materi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo. Iya, terima kasih buat Saudara Heka ya yang sudah menyampaikan materi penyuluhannya. Untuk Sama-sama Bu. Nggih. Ini saya matikan saja ya, biar nanti saya bisa lihat mukanya Bapak Ibu. Siap. Nggih, Pak. Baik, Pak. Iya. Buat peserta boleh ada yang ingin ditanyakan mungkin kepada Bapak Heka ya. Saya persilakan, monggo. Siapa tahu ada yang masih belum mudeng atau masih bingung, itu koperasi bagaimana, cara kerjanya bagaimana, boleh ditanyakan ya, monggo. Monggo. Nanti saya pandu lah pokoknya buat membuat koperasi. Ada yang bertanya? Saya Pak, mau bertanya Pak. Oh iya, boleh. Silakan. Wah, Bapak Eka ya, ternyata sudah beda ya mukanya. Yeah. Udah lama nggak? Alhamdulillah ya. Pak. Oke Pak. Oke. Izin mau tanya Pak nih Pak. Kan lokasi budidayanya kan jauh kan. Itu kan dari kelompok tani kita kan permasalahannya kan dari segi pemasarannya gitu. Dari jalannya itu, Bapak kan sudah survei kan itu ke kolamnya kan Pak? Iya. Nah, itu kan jalannya kan masih jalan tanah tuh. Jalannya juga kalau musim hujan kan becek banget tuh. Nah, untuk pemasarannya gitu yang efektif itu gimana gitu, Pak? Oh iya. Ya, paham saya maksud dari Bapak. Ya memang keterbatasan tempat ya. Ketika saya ke sana ya memang jalannya masih tanah. Dan ketika hujan jalannya becek. Nah, dan tempat budidaya Bapak Ibu ini memang agak jauh dari pemukiman dan warga. Nah, oleh karena itu hasil budidaya Bapak Ibu ini kurang bisa diserap oleh masyarakat. Paling mentok itu hanya di pasar, nggak bisa sampai keluar. Nah, ini bisa nih dari Bapak Ibu membuat produk olahan dulu dari rumah. Dari situ maka kita bisa berangkat untuk menawar-nawarkan dulu secara kolektif ke lingkungan sekitar, ke daerah sekitar, masuk ke pasar juga. Nanti kalau bisa Bapak Ibu itu bisa buat toko kecil yang namanya itu adalah toko Pokdakan Kalimati ini, yang salah satu juga bentuk koperasi. Nanti bisa dialihkan menjadi bentuk toko. Nanti Bapak Ibu menjual ikan mentah di situ, sentra jualan ikan, kemudian juga olahannya di situ, kemudian nanti Pokdakan Kalimati akan terkenal lah menjadi sentra ikan-ikan yang bisa dihasilkan dan besar-besar dan bagus-bagus. Karena saya lihat sendiri ikannya Bapak Ibu udah sangat bagus, seperti gurame, lele, patin, dan mujair yang 1 kilo isi 4 itu sudah sangat bagus tuh buat dijual. Jadi pasti bisa lah Bapak Ibu, seperti itu. Makasih Pak Eka pertanyaannya. Bagus. Bagaimana Bapak Eka, sudah terjawabkah atau belum? Masih ragu-ragu sih gimana gitu. Kan kalau ya boleh kan dari ya bisa dilanjutkan ini. Apa namanya? Bagian besar masyarakat kan pengennya kan ikan hidup gitu. Misal Bapak Heka punya solusi dalam itu Pak, apa namanya, pengangkutan ikannya. Kan masyarakat kan pengennya ikan yang masih segar gitu, masih hidup gitu. Apakah Bapak Heka punya saran untuk pengangkutan biar ikannya itu bisa sampai ke konsumen dalam keadaan hidup itu Pak? Oh iya. Ini saya lihat dan sudah saya lihat ya, jalannya Bapak itu muat loh untuk motor Tosa itu loh. Nah,
gunanya koperasi untuk apa? Yaitu nanti bisa Bapak Ibu bisa iuran untuk membeli alat transportasi yang lebih efisien dibandingkan motor dan sepeda yang biasa Bapak Ibu gunakan. Nah, jika beli motor Tosa itu bisa ngangkut dalam jumlah yang banyak dan bisa sekali jalan itu bisa langsung diantarkan ke konsumen. Nah, itu juga dalam sekali jalan itu akan meningkatkan kesegaran dari ikan tersebut. Gitu. Nanti biar nyampe tempat jualannya itu bakal lebih segar. Gitu, Pak. Paling gitu. Saya bisa memberikan saran bahwa yaudah kita mau nggak mau beli dulu untuk sementara beli Tosa. Gitu ya. Beli Tosa supaya kita bisa mengantar dengan maksimal. Oh, gitu nggih, Pak. Kalau belum ada motornya bisa dipinjam nggih, Pak? Boleh, Mobil nanti pinjaman saya dulu. ajukan ke Dinas Kelautan Perikanan. Nanti saya kirimkan 1 Tosa ke sini. Tapi kredit ya. Enggak, Pak, enggak bercanda. Nggih, Pak. Nanti bisa diajukan. Nggih, Pak. Baik, Pak. Bagaimana Bapak Eka, Megawan sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah. Kalau dari segi pemasaran sudah. Oke. Cukup Pak atau mau ada yang ditanyakan lagi? Monggo dari Ibu Elok, Ibu Lili. Saya. Monggo. Saya bertanya. Monggo, silakan. Ya. Siapa dulu? Nevi dulu. Tapi apa kalau Nevi boleh. Elok sabar nanti ya. ya Bu? Oke. Monggo Ibu Nevi. Febrian. Niki Pak Heka. Pak Heka. Iya. Pripun, Mbak? Niki. Dalam mendirikan suatu koperasi itu kan butuh modal. Iya. Modalnya itu bisa diambil dari mana gitu, Pak? Soalnya kan kadang uang kas nggak ada apa sih dalam suatu masyarakat itu nggak ada dana gitu, Pak. Nanti modalnya dari mana kalau ingin mendirikan sebuah koperasi? Makasih, Pak. Oh, permasalahan dari modal ya. Nah, untuk modal sendiri sebenarnya ya, Bapak Ibu nggak usah langsung mikir pengen membuat suatu koperasi yang besar. Nanti Bapak Ibu mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari kebutuhan pokok dari Bapak Ibu dulu. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu kan sekarang masih beli pakan itu belinya satu-satu. Bapak Ibu masih belum bersatu dan belum bersama-sama untuk membeli pakan, membeli benih, membeli alat-alat budidaya, membeli jaring, membeli macam-macam lah yang untuk kegiatan budidaya. Nah, mulai dari situ Ibu-ibu, kita ini membuat koperasi dalam lingkup untuk internal dulu, untuk kita sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu memenuhi kebutuhan pokoknya dulu lah ibaratnya. Memenuhi kebutuhan pokok ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan duit yang lebih banyak, kan Bapak Ibu beli benih lebih murah, beli pakan lebih murah, beli apa-apa lebih mudah karena dekat. Nah, kan itu pasti menghasilkan keuntungan yang lebih. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menabung. Menabungnya di mana? Di koperasi. Nanti ada koperasi perikanan, tapi juga menaungi Bapak Ibu untuk menabung. Jadi, ketika uang dari koperasi sudah cukup banyak, nanti dikelola oleh anggotanya tersebut supaya bisa dimanfaatkan lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara memutar uang tersebut supaya Bapak Ibu nanti juga bisa meminjam ke mereka, ke kami sebagai koperasi supaya memperluas luas tambak dari Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nanti perlahan-lahan Bapak Ibu kita mulai dari yang paling pokok dulu. Makasih, Pak. Bagaimana, Nevi sudah terjawab ya pertanyaannya? Ya, sudah. Siap. Boleh langsung ke Ibu Elok ya? Ibu Elok? Monggo. Tanya. Boleh. Jadi, silakan. kalau dilihat dari tadi berarti koperasi itu kan nggak hanya menjual ikan dan membuka tabungan untuk
itu ya Pak, untuk pokdakannya ya Pak. Berarti Iya. bisa mengadakan untuk peralatan sendiri Pak. Seperti kan misalnya jaring-jaring di KJA tuh sering rusak Pak. Lalu kita tuh nggak tahu mau beli di mana karena jaraknya juga jauh dari kota. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Bu Elo sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya secara singkat itu, koperasi itu sebagai tempat Bapak Ibu untuk bersandar lah tentang ini, untuk pekerjaan ini. Jadi dengan adanya koperasi, Bapak Ibu yaitu punya satu kesatuan yang menyatukan Bapak Ibu yang ada di Kalimati ini sebagai masyarakat pembudidaya ikan. Ketika ada suatu masalah, nanti kita bisa diskusikan di koperasi ini. Nah, contohnya ketika Bapak Ibu membutuhkan alat budidaya yang khusus, nah itu kalau bisa koperasi pastinya sudah menyediakan. Itu pasti boleh, nggak harus hanya menjual ikan, nggak harus hanya menyiapkan dana. Kemudian juga kalau Bapak Ibu ada suatu permasalahan, bisa didiskusikan di koperasi tersebut. Nanti akan ada, kalau bisa ya, ada juga anggota yang khusus untuk menangani permasalahan teknis dan budidaya yang sudah ahli nanti ditunjuk sebagai penyuluh lokal. Nah, penyuluh lokal ini akan memberikan saran kepada Bapak Ibu ketika ada suatu permasalahan. Contoh seperti jaring robek, itu nggak usah harus beli. Nanti kita bisa memperbaiki secara sendiri, secara manual. Nanti kalau Bapak Ibu tetap nggak bisa, nanti kami berikan pelatihan supaya bagaimana caranya menjahit dengan baik dan benar supaya jaring itu bisa digunakan kembali. Nah, itu nanti juga bisa menjadi suatu pekerjaan nih bagi orang yang di situ dan bisa menjadi pekerjaan untuk memperbaiki jaring seperti itu. Itu sebagai contoh kecilnya dari Bu Elo. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, bagaimana Ibu Elok sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah terjawab. Ada yang ingin ditanyakan? Tanya Pak. Monggo dari Ibu Lilis. Gimana Bu, anaknya sehat Bu? Monggo. Izin bertanya, kan untuk selama ini kan pasokan benih kan cuman dari tengkulak atau apa ya istilahnya yang lebih itu tuh kita beli dari orang. Nah, gimana kalau Bapak memberi penyuluhan kepada kami tentang pembenihan ikan supaya kita bisa kalau tidak beli kita juga bisa memproduksi sendiri benihnya tersebut. Ya, itu adalah tujuan. Sudah pertanyaannya, Bu Lilis? Sudah. Nah, itu sebenarnya saya canangkan untuk jauh ke depannya ya. Maksudnya rencana di masa depannya. Tapi kalau Bapak Ibu memang berkenan atau legowo untuk belajar membuat benih sendiri, itu sangat bagus Bapak Ibu. Tapi balik lagi, kalau untuk membuat benih, maka membutuhkan fasilitas seperti kolam indukan, kemudian membutuhkan tempat pemeliharaan larva, dan itu tidak bisa untuk main-main ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau mau ada yang membuat ibaratnya pabrik benih, itu harus disiapkan orangnya, dan saya bisa sebenarnya untuk memberikan penyuluhan, tetapi untuk fasilitasnya Bapak Ibu, fasilitasnya yaitu untuk membuat kolam, membuat indukan atau membeli indukan itu membutuhkan modal. Nanti saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu apakah berkenan atau mau atau dan niat untuk membuat benih untuk Bapak Ibu sendiri, itu sangat bisa. Atau nanti Bapak Ibu ada yang bersedia untuk menjadi supplier benih lokal dari Bapak Ibu sendiri, bisa menghubungi saya, nanti bisa saya pandu. Dan nanti Bapak Ibu dengan catatan menjual harga benihnya kepada masyarakat Pokdakan ini dengan harga yang tidak terlalu mahal dan bersaing dan bisa bersaing dengan harga yang di Tengkulak. Demi kesejahteraan bersama ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Makasih jawabannya, Pak. Iya, sami-sami. Bagaimana Ibu Lilis sudah terjawab pertanyaannya tadi?
Udah. Oh iya, buat Pak Penyuluh, Pak Heka, saya sendiri tuh punya pertanyaan ya Pak ya. Oh iya, monggo Bu Besar, monggo. Iya, ini mau bertanya. Misalkan nanti kita sudah ada, misal ini udah berpikir ke depan, misal kita udah ada buat koperasi. Nah, tadi dijelaskan Bapak ada yang membuat produk filet ikan. Nah, sedangkan kami ini sebagai petani ikan itu kan belum punya yang namanya keterampilan, belum tahu tata caranya bagaimana. Itu apakah nanti dari pihak penyuluh akan memberikan bimbingan atau bagaimana itu bagaimana ya Pak? Soalnya masih benar belum tahu gitu loh Pak, masalah filet itu gimana, ini nanti gimana prosesnya kan kita sendiri nggak tahu gitu loh Pak, seperti itu. Oh iya. Ya saya paham. Pasti Bapak Ibu ya untuk masak ikan ya paling ya digoreng doang kan ya, nggak ribet-ribet untuk filet dan macam-macam. Oke. Ini saya kasih lihat ya orang yang ahli dalam pengolahan ikan. Ini dari tim kita juga. Dari tim kita juga yang sangat pintar di bidang pengolahan ikan. Namanya adalah Mbak Ika Puspitasari. Mbak Ika Puspitasari ini lulusan dari Teknologi Hasil Perikanan. Nah, dia itu mampu dan bisa untuk mengajari bagaimana cara memfilet ikan yang baik dan benar. Kemudian juga gimana caranya untuk mengolah dan membuat olahan ikan yang enak. Itu ada caranya. Dan memang tidak mudah, Bapak Ibu. Dan ada teknik dan skill khusus, bahkan menggunakan apa ya, peralatan khusus juga. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan untuk memfilet ikan menggunakan pisau yang biasa. Gitu. Nanti malah filetannya lecet-lecet, nggak rapi, gitu. Didil duel lah ibaratnya bahasa saya itu, didil duel. Nah, kembali lagi untuk cara memfilet ikan sebenarnya cukup simpel. Nanti kalau sudah bisa bertemu nanti saya praktekkan. Saya juga masih punya kemampuan untuk memfilet sedikit-sedikit lah. Tapi untuk masak, kadang masakan saya nggak enak. Nanti bisa untuk diskusi lagi dengan Bu Ika Puspitasari dari lulusan THP Teknologi Hasil Perikanan. Dia bisa membuat macam-macam olahan. Contohnya nugget patin seperti tadi saya sebutkan. Kemudian juga bisa membuat surimi. Surimi itu sebagai bahan dasar untuk membuat olahan ikan, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk garis besarnya untuk surimi itu nanti filet ikan kita becek itu menggunakan air dingin. Nah, itu nanti akan membentuk suatu pasta yang lembut dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam jenis olahan dari ikan itu. Apakah sudah terjawab? Iya Pak, siap. Insya Allah sudah terjawab. Iya. Mungkin kalau dari saya sendiri pribadi cukup ya untuk pertanyaannya. Dari peserta sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Pak Heka ya, mumpung ada kesempatan seperti itu? Maaf, izin bertanya kembali. Oh iya, boleh. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya, karena ini saya ada meeting lagi dengan Pak Menteri jam 6. Ini udah mepet, monggo. Oke Pak, sebentar aja. Kan kalau kita membuat filet, membuat nugget, itu kan itu bisa cuman ngasih tambahan aja ya. Kalau membuat filet sama nugget itu kan itu bisa dilakukan ke kita, maksudnya yang ibu-ibu, biar bapak-bapak fokus di kolam atau di KCA gitu kan. Nah, itu nanti biar si bapak sama biar ada penghasilan tambahan gitu di samping memberdayakan koperasi, nanti kita bisa dapat penghasilan tambahan gitu ya Pak? Jadi untuk usaha seperti tersebut ini maksudnya supaya bisa mendapat penghasilan bagi ibu-ibu yang ibaratnya hanya menganggur di rumah. Iya, ibaratnya tinggal di rumah lah ya. Nah itu memang bisa nanti biar untuk pengolahan dan hal-hal yang berbau dapur dan juga yang bisa dikerjakan oleh ibu-ibu itu bisa dikerjakan oleh ibu sendiri. Nah untuk hasilnya dan gajinya seperti apa nanti akan dikelola oleh dari koperasi ya, supaya menjadi satu pintu dan juga tidak ada korupsi dan macam-macamnya. Nanti supaya nanti kan kalau di koperasi juga ada dewan pengawas. Nah nanti ketika ada suatu hal yang kurang benar nanti dewan pengawas akan menegur dan
mengevaluasi gitu. Nanti yang penting ibu-ibu ini siap untuk ikut membantu, ikut berkontribusi supaya juga tidak di rumah saja. Nanti juga ada pekerjaan kan tidak jenuh gitu ya. Ini bisa ikut membantu gitu di koperasi ini. Ada kok untuk koperasi ini untuk kegiatan yang memberdayakan ibu-ibu Pokdakan itu ada. Bisa selain hanya di rumah itu bisa. Gimana? Terjawab atau belum, Bu? Bagaimana Ibu Lili? Sudah terjawab pertanyaannya? Pak, sudah. Oke. Oke, baik. Karena ini tadi pertanyaan yang terakhir untuk peserta penyuluhan, mungkin di kesempatan lainnya ya, kalau masih ada pertanyaan. Oke. Karena ini nanti mau selesai, mungkin dari Pak Heka mau ada yang disampaikan untuk terakhir kalinya untuk kesempatan kali ini. Mungkin sepatah kata buat para saya memberikan closing statement sedikit ya, Bapak Ibu. Di sini kegiatan penyuluhan adalah kegiatan untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan budidaya di Kalimati, dan bukan sama sekali, tidak ada niat sama sekali untuk membuat repot atau membuat apapun itu. Nanti kami juga kembali lagi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu mau, dan apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, kami akan latih. Tapi ketika Bapak Ibu tidak mau, ya sudah, kami hanya akan bisa memberikan penyuluhan, dan kalau memang tidak dilaksanakan, ya monggo kembali lagi Bapak Ibu. Dan saya memberikan pesan, jangan takut untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, dan itu tetaplah semangat untuk bisa berkembang ke depannya. Ya, Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pamit dulu nggih Bapak Ibu. Monggo Pak Elo, Mbak Elo, Sampun maghrib iki teng mriki. Nggih. Nggih, kula teng mriki nggih dereng mandi. Nggih. Halah nggih. Nggih, Pak. Namun nggih, kula stop nggih. Nggih, Pak.